Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan dong? Sama. Belum makan yang besar, tapi sudah makan yang kecil. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Alhamdulillah, puji syukur kita karena hadirat Allah yang sampai detik ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, tabi'in, dan insya Allah kepada kita sekalian yang istiqomah di jalan Allah. Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, ini sebagai bahan perkenalan ya. Nah, nama, kemudian kelahiran saya dari luar negeri, kira-kira namanya Juni, ya bulannya Juni. Kemudian status menikah, 1 istri 1 anak. Kalau anaknya sementara 1, kalau istrinya tidak tahu. Yang namanya takdir kan siapa yang tahu? Ya. Kemudian alamat, kalau menurut KTP di Glezo, KTP Bazar Sari Surakarta, tapi kalau sekarang sudah domisili di Wonorejo Nusukan. Kemudian saya adalah dosen TK di TK Asia Surakarta. Memangnya kerjaan yang paling gampang itu siapa? Dosen di UNS, UMS apa saya? Ya dosen kuliah itu yang paling enak, yang terkoso ya saya itu. Tinggal catatan dah. Iya loh. Kalau saya tinggal catatan bubar. Alhamdulillah sudah dipercaya untuk menjadi dosen TK selama kurang lebih 12 tahun. Ini mulai mau jalan tahun ke-13. Ngajar kelas paling kecil, antara playgroup, persiapan untuk ke TKA, bahkan campuran umurnya. Bimbing terbalik begitu. Benar kan? Keseimbangannya belum penuh. Ya, ini aktivitas saya di beberapa tempat, termasuk dulu di Solo ada LBP TKA, saya di sana. Ya. Jadi gini, intinya begini, kita itu oleh Allah sudah diberi garis yang luar biasa. Kita suruh nikmati jalani hidup itu, enak benar. Keluarga saya luar biasa. Ibu saya itu pimpinan NU di Purwodadi Grobogan. Didikan waktu kecil saya didikan NU, sholawat apal. Bahkan didikan hebatnya begini, ketika saya SD kelas 1 itu kalau belum hafal 1 surat gak boleh makan, sampai seperti itu. Ayah luar biasa, ayah saya dulu waktu masih ada cap cikie, bener sekali ayah saya bilang ini nanti yang keluar nomornya ABC. Betul, tepat. Tahu dulu mantan Bupati Wonogiri yang dulu tahun dulunya Pak Tuguk, itu teman ayah saya, teman kelenian. Benar. Makanya ayah saya itu kalau nebak-nebak itu wah tepat. Banyak yang datang ke rumah minta nomor. Benar. Tapi alhamdulillah saya juga kaget kok bisa ketemu dengan ibu saya ya. Ibu saya itu pimpinan Muslimat NU.
hafidhul Quran, seorang hafidhul. Kok bisa? Ternyata dengan kesabaran ibu, sekarang ayah saya jadi imam masjid. Bahkan kemarin waktu bangun masjid di kampung itu, udah saya tidak bisa bantu dana, tenaga saya siap sampai selesai tanpa digaji. Akhirnya jadi urung tenaga tanpa digaji, luar biasa. Kemudian SMP, saya SMP itu SMP-nya negeri, tapi teman itu ada orang LBII. Akhirnya saya tertarik ke LBII. 2 tahun saya ngaji di sana. Jadi di antara teman-teman LKG ini background yang paling aneh dan nyeleneh saya. Benar. Detik ini teman-teman banyak sekali di Solo para preman. Bahkan mulai Desember bulan tahun kemarin saya dijadikan salah seorang ketua di sana yang notabene mereka itu pengen ngaji gitu. Tapi kalau mau ke masjid malu. Saya jadikan pimpinan di sana, oke, bismillah, sama siap. Kalau Ustadz Sunari juga sering keluar masuk penjara di LP, beliau dakwah Ustadz Sunari. Kalau saya di LP jenguk, banyak teman-teman preman itu kena di sana. Wah, termasuk kemarin Iwan Walid itu masuk, saya ketemu di dalam, woi, salaman, kenal itu. Tapi memang prinsip dakwah itu, kalau pakai yang keras, oke, silahkan mau berjalan. Kalau saya pakai arus yang ini, saya pelan. Bahkan sampai sekarang, alhamdulillah, saya punya satu azam yang jelas saya tidak mungkin sengsara kalau pegang TPA terus menerus. Sampai sekarang saya pegang TPA bahkan sudah berapa tahun ya, 17 tahun saya ngajar TPA. Waktu itu masih mondal, bahkan sampai Boyolali, sampai Sukoharjo saya mondal. Alhamdulillah, ternyata dari situ saya dapat segalanya yang saya butuhkan. Allah Maha tahu kebutuhan saya sampai detik ini. Bahkan sampai kepala TK saya tidak tahu kalau saya keluar-keluar sering training guru TK. Kepala aja tidak tahu. Saya dapat tugas untuk training guru TK, jadi juri lomba guru TK, saya siap. Nah, jadi intinya begini, kita di TPA itu bukan kok menyiapkan kebahagiaan cuman sampai di akhirat toh, tapi sebenarnya jalan di awal itu sudah terbuka gitu loh. Ya. TPA itu mensejahterakan kita dari dunia sampai akhirat. Jelas, yakin kita itu kasih Allah luar biasa. Benar. Makanya ini nanti waktunya cukup enggak ya? Makanya jangan takut guru TPA. Ya. Jangan takut jadi guru TPA, bahkan jangan takut kalau menikah tetap di TPA, jangan takut. Biasanya kalau tetap di TPA dan nanti hidup saya yang nanggung siapa, jangan takut. Alhamdulillah ini sudah tahun ketiga saya jadi pengusaha di Solo. Ini kontrak parkirnya saya dapat lagi beberapa tempat. Alhamdulillah. Kemarin ada tawaran dana mentah-mentah 100 juta. Ustadz silahkan pakai untuk pengembangan usaha Ustadz. Mentah-mentah 100 juta silahkan pakai. Guru TPA nya oleh pemerintah, insya Allah ada. Saat 2 tahun itu per bulan saya harus ngangsur ke yang ngasih modal itu 3 juta. Padahal gaji guru TK cuma 300-an. Bisa buat hidup, bisa beli rumah, bisa kendaraan nambah, oke. Istri nambah tidak tahu. Jadi sering saya sampaikan, TPA itu jadi badai seperti ini. Makanya lahirlah LKG ini. LKG itu pengen menjadi pemantik sehingga TPA itu hidup gitu loh. Intinya begitu. Bukan kok terus ketika aktif di LKG, TPA yang di rumah yang dulu dipegang kok terus dilepas, jangan. Salah.
Jadi TPA itu baru terjadi krisis, ya gurunya kalau udah nikah keluar TPA, kalau udah kerja keluar TPA, kalau udah sekolah kuliah keluar, dia loh, itu penyakit itu. Padahal yang namanya TPA ini yang akan menjamin hidup kita. Ada tampil 4 perhatian. Saya pernah ngajar TPA itu malah TPA-nya diusir. Alasannya 2, 1 motor-motorin masjid, 2 ramen-rameni. Pernah diusir seperti itu. Yang usir siapa? Takmirnya. Padahal saya cuma orang luar. Di situ mengembangkan. Wali santri acet-acet. Pernah saya ngajar di Boyolali. Itu muridnya itu belum ada sama sekali. Saya datangnya masih modal waktu itu. Saya sampai keliling moyak-moyak mandi muridnya. Pernah kejadian seperti itu. Sarana prasarana tidak mendukung. Sampai detik ini saya baru sekitar 2 bulan saya mendirikan TPA di tepi rel, di pos Kambling. Banyak anak-anak orang awam di situ, anak preman juga ada, banyak. Potensi santri tidak terakomodir. Terkadang ada santri yang pecicilan biayaan CRWT, RWT ya. Padahal itu semua potensinya. Cuma kita yang kurang tahu. Karena mungkin kurang pengalaman. Karena mungkin juga terakhirnya kurang hubungan dengan teman-teman yang tahu itu. Makanya di sini nanti silaturahimnya ini bisa bermanfaat betul. Pemerintah memandang sebelah mata. Coba mana guru TPA, kepala TPA yang dapat mobil dinas dari pemerintah? Coba. Ada tunjangan? Nunjang-nunjang. Coba aja kalau guru TPA itu umpamanya ya, yang pekan pemerintah itu notabene orang-orang TPA. Luar biasa, TPA akan makmur itu. Pendidikan karakter itu sebenarnya ini pemerintah kok boleh-boleh pendidikan karakter dihubungkan dengan budaya. Oh, wali yang paling dasar itu ini karakter. Ya. Ancaman dari luar Islam ini luar biasa loh. Ya, luar biasa. Entah dengan TV-nya, entah dengan permainan-permainannya, game online dan lain-lain. Coba bayangkan, santri pilih masuk TPA apa pilih main PS. Belum lagi nanti yang di sana yang saya dulu 2 tahun juga jadi apa ya, tim dialog lintas agama. Saya sering keluar masuk gereja. Itu setiap sekolah minggu itu muridnya datang, itu raketan apel merah, susu, kemudian dapat apa itu beasiswa, itu dapat. Kita TPA sudah dulu piknik gratis, bahkan dapat pesangon, dapat tas, dapat kaos. Kembali ke Pulau Bali itu 3 hari 2 malam. Mobilnya, bisnya luar biasa. TPA boro-boro meh narik sidik wae muridnya do lunga. Makanya guru TPA harus jadi pengusaha. Ya. Setuju? Guru TPA harus pengusaha semua. Ya. Kurang apa bis mudah. Ustaz, kamu bisnya ya? Iya. 2, 3 betul, siap. Kalau guru TPA pengusaha semua luar biasa. Nah, kita akan belajar sedikit nanti bagaimana kita memahami kehidupan di luar sana. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah sama pula orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, makanya di TPA kita harus mempunyai ilmu. TPA itu ya, ibaratnya tukang bangunan kalau tanpa ilmu. Bayangkan tukang bangunan tanpa ilmu,
Mosok masang gendeng angel-angel ning dhuwur, gendeng nek ning isor. Kuwi iki coba. Gendenge ning isor. Ya. Kita akan semangat lagi. Ini nenek man, usianya 102 tahun. Yuk, dinobatkan jadi siswa SD tertua. Belajar, tidak memandang usia. Makanya yang namanya belajar ini tidak harus di pendidikan di sekolah. Kita bertemu silaturahim dengan teman-teman kita itu juga belajar. Saya dulu ngajar TK, ijazahnya apa? Desain grafis. Bayangkan, desain grafis komputer. Ngajar TK. Karena saya merasa tidak punya ilmunya, ya sudahlah. Saya datang ke teman-teman yang tahu ilmunya TK-an selama 3 bulan, alhamdulillah. Saya datang ke Al-Firdaus, ke TK-TK teman-teman guru-guru TPA itu yang ngajar TK. Dapat ilmunya, saya membanggakan sendiri, saya oleh. Nah, ini untuk motivasi kita. Yang namanya hidup itu susahnya luar biasa. Kehidupan TPA, kehidupan rumah kita, kehidupan masyarakat. Kita akan belajar tentang ini. Pernah ketika, nah ini kita akan belajar di sini bagaimana kita mengasah mental kita menjadi seorang guru TPA. Bahkan tidak cuma guru TPA toh, apalagi di LKG ini lebih di atas guru TPA. Taruh 3 mangkok di atas api. Di mangkok pertama isi wortel. Kemudian yang kedua isilah dengan telur. Yang ketiga isi dengan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Nah, didihkan ketiga mangkok itu selama 15 menit. Kemudian ambillah apa yang telah Anda masukkan di dalamnya. Wortel masuk dalam kondisi keras, sekarang menjadi sangat lunak. Telur masuk dalam kondisi lembut di dalam, sekarang menjadi keras di dalamnya. Sedangkan bubuk kopi hilang, tetapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Makanya saya di sini proses nyeleneh ini. Ya. Ilmu apa lagi ini? Ya. Bismillah, nantilah kita dapat ya. Sekarang kita pikirkan tentang kehidupan. Hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras. TPA pun seperti itu. Pernah Anda ngajar TPA di ancam preman? Saya pernah. Anak preman yang TPA kecil-kecilan banget. Padahal saya orang luar. Saya hukum. Waktu itu kan saya ilmunya belum begitu. Saya hukum, beri hukuman. Malah balik ngajak ke bapaknya lagi mundur. Bayangkan ya. Semuanya tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras tapi mendapatkan hasil sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Sekarang pikirkan lagi ketika mangkok tadi. Air yang mendidih itu ibaratnya persoalan kehidupan ya. Kita dapat seperti wortel. Kita masuk dengan keras dan kuat. Saya akan merubah. Saya akan dengan semangat merubah keadaan TPA ini menjadi hebat. Keadaan TPA di kampung saya menjadi hebat. Tetapi baru tahu ternyata di dalam tantangan dan halangan rintangannya banyak. Baru masuk sebentar dan lunak lembek. Ada enggak ustaz-ustaz yang seperti itu? Oh, banyak. Kita menjadi sangat lelah, kehilangan harapan. Jangan jadi wortel. Semangat di awal, ketika sudah masuk. Termasuk di LKG ini, tantangannya
lebih banyak daripada TPA ini sebenarnya. Kita dapat seperti telur, dimulai dengan hati yang lembut dan peka. Kita berakhir dengan hati yang keras tanpa perasaan. Iya kan? Aku seneng loh cacili, aku tak menang TPA. Barang lo ngerti muridnya pecicilan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ketika kita bangga dengan keilmuan kita, kemudian setelah memasuki keadaan yang seperti itu kita lunak, wah ini parah ini. Kita benci orang lain, kita juga benci diri sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Jangan seperti telur. Nah, kita dapat seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Bubuk kopi yang mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan, minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Jadi ketika kita cuma ngurusi satu TPA saja, itu pengalamannya sedikit. Ketika kita sudah masuk LKB, luar biasa. Kita akan tahu daerah-daerah yang aneh dan nyeleneh itu. Bahkan murid semakin nyeleneh banyak ya. Makanya sebenarnya psikologinya itu tidak cuma psikologi anak, psikologi santri yang perlu kita ketahui ya. Ada psikologi remajanya, kan guru-guru TPK banyak remaja. Kadang kalau tidak muridnya yang pecicilan ya gurunya. Benar. Tahun 2004-2005 Ustazah kepala TPA hamil luar nikah. Masya Allah. Yang hamili pimpinan pemuda cabang, pokoknya pemuda Islam, ini organisasi Islam cabang, bukan panting. Baru terpilih. Loh kok bisa cerita? Itu TPA saya dulu di situ, saya ngajar di situ sama murid TPA yang hamili ustaznya banyak dapat cicilan ya. Kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Nah, guru TPA itu seperti ini loh, nyenengin ya. Kalau Anda nanti belajar antara budaya dengan agama Islam, ternyata metodenya ini itu kalau untuk masuk dakwah di orang-orang yang punya adat itu ya, yang berpakai budaya itu ya seperti ini ternyata. Ini lagunya tahu ya? Tahu? Dendeng apa salah cilik-cilik nek ramu dan bodoh banget. Dendeng apa sama? Tapi aja dendeng aja sama ya. Iki piye to lamar yo asido iki. Dukung wae sing cilik-cilik. Ternyata maksudnya apa? Guru TPA juga seperti ini harusnya. Ya. Ini adalah Rasulullah, ini sifat Rasulullah. Ya. Dondong itu kulitnya kasar, dalamnya halus. Ya ada. Kuali. Ya. Berarti konsentrasinya masih tinggi. Dondong luarnya halus, dalamnya kasar. Ada tidak orang yang seperti ini?
Wetoknya cantik, tampan, ternyata penipu. Salah. Dalamnya sebenarnya halus, tetapi luarnya kasar. Ada teman-teman kita ikhwan-ikhwan itu penampilannya tidak mewujudkan keislamannya, ada. Duku, luar dalamnya halus. Ini guru TPA harus seperti itu. Ya. Kalau bilang A, santri, nanti yang bagus dapat hadiah, dia kasih hadiah. Terus saya kasih hadiah. Jangan sampai tidak. Ngandong apa bisa laku timing-timing. Ini guru TPA juga harus seperti itu. Nek ngandong saya kekosos apa nih? Samsonnya saya lupa lo bisa. Jalannya kayak paling berdos sih. Beca, yang kekosos siapa? Tukang beca nih. Kita sebagai seorang ustadz itu jangan sampai membuat beban bagi orang lain. Meskipun jalannya pelan-pelan, jangan menjadi beban bagi orang lain. Luar biasa. Kalau kita nyontoh Rasulullah dulu, ratakan gitu. Lagi dirasani, ya Rasul, serbanmu bagus, keknya. Iya, Rasulullah seperti itu. Ustaz, kendaraannya bagus. Olah tekan. Ya. Jadi di TPA itu ujung tombak dan ujung tombol jelas. Rasulullah dakwahnya itu enggak cuma selama, langsung dakwahnya itu. Kita sampai seringnya Rasulullah. Ya Rasul, saya kok masih senang minum minuman keras. Oh, minum es nih. Minuman keras kan es. Ya udah, kalau ketemu saya jujur saja masih minum apa tidak. Cuma gitu. Kalau sekarang ada teman-teman itu dakwahnya minuman keras. Oh, yeah. Ada yang seperti itu. Makanya ketika saya dapat kesempatan untuk ngisi di Laskar Jihad, saya langsung sampaikan apa adanya. Ustaz, ini banyak teman-teman preman itu yang sudah sholat, bahkan puasanya Senin Kamis. Banyak di nusukan kaki biro itu sudah ada. Muadzinnya pakai tato. Ketika ada adzan itu sudah ada di masjid, tatonya sampai kaki, celananya kan cengkang, ya, kelihatan tatonya sampai kaki. Sampai pernah itu preman itu, Ustaz, saya kemarin nikahnya gagal Ustaz. Ustaz tolong carikan saya pendamping. Siap. Ustaz itu solusi segala solusi. Ya benar. 5 menit lagi. Ya, oke, tidak masalah. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Meskipun banyak masalahnya, ya, meskipun tadi gajinya waktu kerja dipotong, sampai kita tetap harus senyum. Ketemu santri tidak boleh. Ya, guru TPA. Persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik dan lebih tanggap. Nah, kita mau menjadi apa ketika kita menghadapi persoalan seperti wortel kah, atau telur, ataukah biji kopi? Jadilah seperti biji kopi. Langsung aja, ya cukup waktunya. Jadi intinya dari surat ini, apapun yang kita usahakan di dunia ini menjadi catatan baik di hadapan Allah kelak, dan tangan kaki kita akan bersaksi tentang karya kita di dunia ini. Tadi Ustaz itu bilang, wah, bagaimana ya kalau Ustaz-Ustaz ini menghafal Quran? Jangan seperti itu, kurang. Ya. Bagaimana kalau santri kita itu hafal Quran? Gitu.
Sampai ini apa? Masa belum miracle di sini. Bener. Ini anak saya ini baru kelas 1 SD. Alhamdulillah kemarin waktu mau masuk SD sudah saya kejar juz 29. Metodenya mudah, tinggal setel setiap hari dengan sendiri. Jadi di sekolahnya sudah di juz 30 insya Allah. Tapi tidak tahu sampai mana. Saya serah gurunya dan silakan. Ya mungkin itu ya. Ini materi saya yang jelas. Sebenarnya masih ada satu materi lagi karena sudah 5 menit saja. Tidak usah aja ya. Tidak nyampe nanti waktunya. Oke. Yang jelas intinya ketika kita masuk satu lingkungan itu meskipun kecil, satu TPA pasti ada masalah. Apalagi kita masuk di lingkungan yang lebih besar, termasuk LKG Solo Raya. Solo Raya ini banyak masalah di sini. Bahkan LKG terus terang masih kurang-kurang. Jelas. Kurang trainer, jelas. Masih banyak daerah-daerah yang belum kesentuh dakwah dengan baik. Banyak. Ketika saya masuk ke Wonogiri yang proses itu, Masya Allah, belum. TPA belum termanajemen dengan baik. Ada satu guru ngajar beberapa TPA dan gurunya cuma satu gitu Pak. Ya. Makanya ayo kita semangat, kita tumbuhkan TPA di masing-masing daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Itu. Meskipun tidak ada gaji dari pemerintah, kita harap gaji dari Allah. Insya Allah. Ya. Mungkin itu, kalau ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah sedikit atau banyak ya ini, sedikit banyak. Sahabat, walaupun yang disampaikan hanya beberapa slide, tapi banyak yang disampaikan, malah lebih soalnya. Dan alhamdulillah ya, pengalaman dari Ustaz-Ustaz ini, dari tim manajemen sampai saat ini masih menyemangati teman-teman yang masih muda. Kalau di sini bisa kita bandingkan juga ya. Jadi memang betul ini disampaikan. Dan lagi itu kekurangan orang. Lihat saja, yang itu di sini berapa orang? 5 orang. Jadi mungkin nanti tambahan dari teman-teman ini akan menjadi tambahan semangat pula bagi pengurus yang sudah ada. Siapa tahu bahkan teman-teman yang hari ini baru hadir adalah orang-orang yang dipilih lebih baik daripada orang-orang yang sudah ada. Seperti itu. Harapan kami semuanya tetap maju bersama, ngurusi TPA lewat wadah apapun, dan salah satunya adalah LKG seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada statement dari Ustaz Sunari. Ustaz Sunari, kami persilakan masuk terlebih dahulu.